Hidup sehat tanpa mengalami gangguan kesehatan adalah dambaan setiap orang. Terlebih di era modern seperti saat ini, menuntut setiap orang selalu aktif berkarya dan berprestasi. Oleh karena itu, kesehatan sangat penting dan menjadi barang berharga yang perlu dirawat. Pada dasarnya, ada 4 faktor utama yang menentukan kesehatan seseorang. Yaitu pertama pola hidup, kedua kondisi lingkungan, ketiga mutu pelayanan kesehatan yang tersedia, dan keempat faktor hereditas atau keturunan. Dari faktor tersebut, pola hidup memegang peranan dalam menentukan kualitas kesehatan. Penerapan pola hidup alami dengan memperhatikan dan menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari tentu dapat meningkatkan kualitas kesehatan. Kehidupan modern menuntut seseorang bergerak cepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Hal tersebut membuat manusia berada dalam kondisi kelelahan, kurang tidur, stres, dan depresi yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Selain itu, kondisi lingkungan yang buruk, seperti polusi dan perubahan iklim juga menekan fungsi kerja sistem imun dalam melindungi tubuh dari segala gangguan penyakit. Gaya hidup kembali ke alam atau back to nature yang menjadi tren saat ini membawa masyarakat kembali memanfaatkan bahan alam, termasuk pengobatan dengan tumbuhan berkhasiat obat atau herbal. Sebenarnya, penggunaan herbal sudah lama dikenal sebagai salah satu upaya mengatasi masalah kesehatan. Selain lebih ekonomis, efek samping ramuan herbal sangat kecil. Ingat, waspadalah dengan beredarnya jamu-jamu tradisional dalam kemasan. Pembuatan serbuk jamu yang dicampur dengan obat kimiawi, karena itu justru jamu dapat menimbulkan efek samping dan kerusakan organ, sehingga justru membahayakan keselamatan konsumen. Penggunaan obat herbal alami dengan formulasi yang tepat tentunya lebih aman dan efektif. Agar pemanfaatan herbal menghasilkan pengobatan yang efektif, berikut ini petunjuk pemanfaatannya. Pertama, cuci simplicia atau bahan-bahan dari tanaman yang sudah kering, atau herbal, dengan air mengalir sampai bersih. Kedua, segera gunakan herbal segar yang telah bersih untuk pengobatan. Jika bahannya besar atau tebal, sebaiknya potong-potong tipis agar saat perebusan zat-zat yang terkandung di dalamnya mudah keluar dan meresap dalam air rebusan. Untuk herbal yang akan disimpan, keringkan dahulu setelah dicuci agar tahan lama dan mencegah pembusukan oleh bakteri dan jamur. Bahan kering juga lebih mudah dihaluskan untuk dijadikan serbuk. Pengeringan dapat langsung di bawah sinar matahari. Ketiga, seduh langsung bahan yang telah dijadikan bubuk atau serbuk dengan air panas atau mendidih. Keempat, untuk bahan yang keras dan sukar diekstrak, sebaiknya hancurkan dan rebus terlebih dahulu sekitar 10 menit. Kelima, gunakan air tawar bersih dan tidak mengandung zat kimia berbahaya untuk merebus. Pastikan jumlahnya cukup sehingga seluruh bahan berkhasiat obat terendam sekitar 3 cm. Keenam, untuk merebus bahan berkhasiat obat, gunakan wadah yang terbuat dari keramik, panci enamel, atau panci beling. Jangan menggunakan wadah dari logam, seperti besi, aluminium, dan kuningan. Karena logam mengandung zat iron trikloride dan potasium ferricionide. Zat tersebut menimbulkan endapan pada air rebusan dan membentuk zat racun yang menurunkan efektivitas tumbuhan obat dalam mengobati penyakit. Karena logam mengandung zat iron trikloride dan potasium ferricionide. Zat tersebut menimbulkan endapan pada air rebusan dan membentuk zat racun yang menurunkan efektivitas tumbuhan obat dalam mengobati penyakit. 7. Gunakan api sesuai jenis herbal yang direbus. Api kecil digunakan untuk merebus herbal yang berkhasiat sebagai tonikum, seperti ginseng dan jamur lingzi.
Rebus sekitar 2 jam. Api besar digunakan untuk merebus herbal atau simplicia yang berkhasiat diaforetik atau mengeluarkan keringat, dan mengandung banyak minyak arsiri, seperti daun mint, cengkih, dan kayu manis. Api besar digunakan untuk merebus herbal atau simplicia yang berkhasiat diaforetik atau mengeluarkan keringat, dan mengandung banyak minyak arsiri, seperti daun mint, cengkih, dan kayu manis. 8. Jika tidak ada ketentuan lain, perebusan dianggap selesai saat air rebusan tersisa setengah dari jumlah air semula, misalnya dari 800 cc menjadi 400 cc. 9. Jika bahan yang direbus kebanyakan berupa bahan keras, seperti biji atau batang, maka air rebusan disisakan sepertiganya, misalnya dari 600 cc menjadi 200 cc. 10. Jika menggunakan bahan kering, pada umumnya dosis atau takarannya setengah dari jumlah bahan segar. Misalnya, pemakaian daun sendok segar ukurannya 30 gram, jika kering, ukurannya 15 gram. 11. Secara umum, satu resep tumbuhan obat dibagi untuk 2 kali minum sehari. Sisa ampas rebusan pertama dapat direbus sekali lagi untuk 1 kali minum pada sore atau malam hari. 12. Minum rebusan herbal dalam keadaan hangat dan setelahnya istirahat dan memakai baju tebal atau selimut. Namun, untuk jenis herbal tertentu, seperti rebusan biji pinang, harus diminum dingin untuk menghindari kontraksi dengan lambung. 13. Rebusan herbal diminum sebelum makan agar mudah terserap. Namun, untuk ramuan obat yang dapat merangsang lambung, diminum setelah makan. Minuman ramuan obat yang berkhasiat sebagai tonikum diminum pada pagi hari sewaktu perut kosong. Sedangkan, untuk ramuan yang berkhasiat sebagai penenang, misalnya untuk insomnia, diminum menjelang tidur. 14. Lakukan pengobatan secara teratur. Perlu diingat, pengobatan herbal membutuhkan kesabaran karena tidak langsung terasa manfaatnya, tetapi bersifat konstruktif atau memperbaiki. Efek obat kimiawi memang terlihat cepat, tetapi bersifat destruktif. Untuk itu, herbal tidak dianjurkan sebagai pengobatan utama penyakit-penyakit infeksi yang bersifat akut. Tanaman obat lebih diutamakan untuk kesehatan dan pengobatan penyakit yang bersifat kronis atau menahun. 15. Pengobatan herbal dapat dikombinasikan dengan obat kimiawi, terutama untuk penyakit kronis yang susah disembuhkan. Aturan minum obat herbal sekitar 2 jam setelah mengkonsumsi obat kimiawi. Demikianlah informasi mengenai 4 faktor utama kesehatan dan 15 tahapan memproses dan mengkonsumi obat herbal dengan baik dan benar. Semoga informasi ini bermanfaat dan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin.